Selamat siang, jumpa lagi di ibadah Persekutuan PMKIC. Selamat datang. Senang bisa beribadah kembali hari ini di bulan Oktober, bulan reformasi. Di samping itu, sebagai saudara seiman, kita nanti akan memberikan dukungan doa kepada Saiful Marbun dengan berpulangnya bapaknya almarhum Bapak Daniel Marbun. Turut berduka cita, Tuhan menguatkan dan menghibur Saiful dan keluarga yang ditinggalkan. Dengan semangat reformasi, kita diingatkan akan panggilan untuk berubah di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Sebagai umat yang percaya, kita diingatkan akan kebesaran dan keajaiban karya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap hal yang kita alami, baik suka maupun duka. Karya Tuhan selalu nyata dan penuh kuasa. Mari dengan hati yang penuh syukur, sambil berdiri kita menyanyikan besar dan ajaib karyamu sebagai pengakuan akan keagungannya yang tidak terhingga. Saya mengundang teman-teman, persilakan berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
duduk. Saya mempersilakan anak-anak sekolah minggu, dipersilakan untuk mengikuti sekolah minggu di hall belakang. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama dalam ibadah persekutuan PMKIC. Kami mohon hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kata dan perbuatan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami memohon Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa Engkau memakai dan memberkati Iwan Lemena yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan berasal dari-Mu saja, sehingga menjadi berkat rohani bagi kami yang mendengar. Berikanlah kami kesatuan hati di dalam ibadah ini, sehingga nama-Mu dimuliakan, dan segala yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi-Mu. Kami memohon berkat-Mu bagi semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, di kebaktian umum maupun di sekolah minggu, sehingga hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini, kiranya Engkau melindungi mereka sampai tiba dengan selamat. Bagi mereka yang tidak sempat hadir, kami percaya Engkau tetap bersama mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Firman-Mu mengatakan bahwa semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kami mengakui bahwa kami telah berdosa terhadap-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami belum mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, dan kami belum mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami kepada-Mu dengan keyakinan bahwa jika kami mengaku Engkau setia dan adil, mengampuni dan menyucikan kami dari segala ketidakbenaran kami. Kami pegang janji-Mu bahwa sejauh timur dari barat, sedemikian jauhnya Engkau membuang pelanggaran kami. Kami bersuka cita atas janji pengampunan-Mu dan memohon pertolongan-Mu untuk hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kami lega karena janji-Mu dan kami siap menerima firman-Mu yang akan dibacakan dan belajar firman-Mu yang akan diuraikan. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami persilakan paduan suara PMKIC membawakan pujian Besar Kasih Setia-Mu. Jangan ditekuk, Bang.
yang tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, yang tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, yang tak bertelut. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, yang tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Pembacaan Alkitab, saya mengundang Kak Ratna. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Matius 11 ayat 20 sampai dengan 30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini.
Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi aku nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang berkepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari satukan hati sebelum mendengar khutbah dari Irwan Lemena. Kita naikkan pujian di bawah kepak sayapmu sambil berdiri dengan hati yang penuh syukur. Lagu di persiapan khutbah ini mengingatkan kita akan kasih dan perlindungan Tuhan yang selalu menyertai kita. Bersama Tuhan melintasi segala tantangan dan hidup, badai hidup, seperti Raja Wali melintasi langit biru. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi
melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Persilakan duduk. Saya mengundang Irwan Lemena untuk membawakan khotbah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami sampai pada hari ini. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dan membuka hati kami. Kami akan mendengar firman-Mu dan mendengar paparan firman-Mu. Kiranya ucapan hati kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali bisa berada di keluarga PMKIC pada hari ini. Kita tentunya senang mendengar kabar baik. Kita senang pada waktu dokter misalnya mengatakan bahwa penyakit kita telah sembuh sepenuhnya. Kita senang kalau kita mendengar bahwa kita lulus ujian yang cukup sulit. Kita senang pada waktu kita mendengar anggota keluarga kita telah selamat sampai tujuan sehabis perjalanan yang cukup panjang. Kabar baik yang sangat kita perlukan sebenarnya bukanlah hanya hal-hal yang terjadi di kehidupan tubuh jasmani kita, tetapi yang sangat kita perlukan adalah kabar baik yang berhubungan dengan jiwa kita yang sifatnya abadi atau kekal. Yang termasuk semua yang terjadi tidak hanya saat ini di dunia ini, tapi yang akan datang di kehidupan yang kekal. Kabar baik ini dengan nyata adalah kabar baik kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan bagaimanapun kabar baik harus didengar, kabar baik ini harus juga dimengerti dengan mempertimbangkan kabar buruk. Dan ini yang akan kita dengar siang ini dari Alkitab, Kitab Matius 11 ayat 20-30. Saya akan membawa kita pada pasal ini secara spesifik bagaimana Yesus memberikan janjinya kepada murid-muridnya dan juga memberikan peringatan pada mereka yang tidak bertobat dan menolak Dia. Poin pertama dari khotbah ini adalah mengenai keresahan dan ketidaktentraman yang abadi untuk semua yang menolak Yesus. Kalau kita lihat di ayat 20-25, kita lihat di situ Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat seperti Korazim dan Betsaida. Di sana terjadi mujizat-mujizat besar dan kekuatan Allah bisa dilihat di sana. Tetapi sayangnya mujizat-mujizat tersebut tidak memberikan efek.
Dan hal ini adalah karena akibat buruk dari dosa. Yesus juga mengecam di ayat 21, "Celakalah engkau, Korazin dan Betsaida. Tirus dan Sidon sudah lama akan bertobat apabila terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kota Korazin dan Betsaida." Dan sama halnya di kota Kapernaum yang tidak bertobat. Katanya karena jika di Sodom, kita tahu Sodom itu kota yang cukup immoral. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu, Sodom, tentu masih berdiri sampai pada hari ini. Dan juga hal penting yang kita bisa lihat di sini adalah melalui pertobatan yang tulus, meskipun dosa yang besar akan diampuni dan kehancuran akan terhindari, seperti yang kita lihat di sini, di kota Sodom, misalnya dia bilang. Poin yang kedua di khotbah ini adalah mengenai ketenangan yang abadi untuk semua yang datang kepada Yesus. Dan saya menjabarkan poin kedua ini dengan dua subpoin. Poin pertama adalah otoritas Dia yang memanggil kita dengan murah hati, yang kita lihat dari ayat 25 sampai 27. Kalau saya baca ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Dan kita mendeteksi di sini nada sindiran Tuhan Yesus. Ini ditujukan pada para pemuka Yahudi. Mereka diidentifikasikan sebagai orang yang bijak dan pandai. Hal-hal yang besar dari berita Injil telah tersembunyikan dari orang-orang bijak ini. Dunia dengan segala kebijakannya tidak mengenal Tuhan. Kita tentunya bertemu dengan orang-orang yang sangat pintar, sangat jenius. Mereka tidak percaya Tuhan karena mereka pikir, saya tidak perlu Tuhan, saya bisa segalanya tanpa Tuhan. Tapi di lain sisi pengikut Yesus adalah seperti anak-anak kecil, itu dikatakan di situ. Kalau kita tahu anak kecil, mereka tidak punya prestasi, tidak punya pencapaian yang mereka bisa tawarkan. Kalau kita lihat anak kecil lari ke orang tuanya, dia dengan tulus, dengan sukacita datang ke orang tuanya. Dan Tuhan memperlihatkan rahasia misteri Injil ini kepada pengikutnya, yaitu yang disebut anak-anak kecil ini. Di Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sayangnya manusia sangat rentan untuk menjadi congkak karena kepandaian, kebijakan, dan mengandalkan hal tersebut. Dan Yesus mengatakan tidak ada manusia yang bisa memperoleh iman hanya dengan intelektual saja, tapi harus dengan pertolongan Roh Kudus. Ayat 26 dikatakan, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Nah, ini sebuah afirmasi dari Tuhan yang berdaulat akan semua perkara di dunia ini. Di mana ayat berikutnya Kristus menyatakan bahwa segala perkara melaksanakan kehendak-Nya telah diberikan kepadanya. Yesus mempunyai otoritas di sini. Dan Tuhan mempunyai umat pilihannya, dikatakan di ayat 27. Bapa di surga memberikan umat pilihannya tersebut dengan memperlihatkan kemuliaan anaknya yang tunggal. Pada waktu dia memperlihatkan kemuliaan anaknya, pengikutnya tersebut datang kepada Yesus. Dan melihat Yesus, mereka juga melihat Bapa. Dan mereka mengenal Bapa secara dekat. Dan Tuhan juga aktif dalam hal persembunyian dan membuka pikiran, seperti yang dikatakan di ayat 27 ini. Dia memberikan juga segalanya ke tangan anaknya. Jadi Bapa ingin kita mengorientasikan diri kita kepada anaknya yang tunggal, Yesus. Seperti yang Yesus katakan, Sayalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, subpoin yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah mengenai
kepastian akan apa yang dijanjikan oleh Dia melalui panggilan ini, ayat 28-30. Dikatakan ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini adalah undangan yang sangat hangat dari Tuhan Yesus. Kita mendapatkan undangan dari Tuhan alam semesta ini untuk datang kepadanya. Dialah satu-satunya yang bisa memperlihatkan Bapa di sorga kepada kita semua. Dan Dia ingin membuka hati kita kepada Dia. Letih lesu dan beban berat. Teolog John Calvin mengomentari Tuhan Yesus mengatakan tentang letih lesu di sini bukan berarti mereka yang tertindas, yang menderita, tetapi mereka semua yang menyadari akan beban dosa, beban karena dosa mereka. Mereka yang semua yang khawatir akan kemarahan dan murka Tuhan dan tenggelam karena beban yang berat. Tuhan Yesus juga mengatakan manusia menolak rahmat Tuhan karena mereka tidak menyadari akan kemiskinan spiritual mereka, spiritual poverty. Keangkuhan mereka yang membuat mereka sulit mendapatkan kedamaian Tuhan. Dan mereka yang letih lesu dan beban berat di sini juga ditujukan untuk mereka yang berusaha keras untuk mencapai surga. Kalau di Indonesia kita tahu pahala, sistem pahala untuk mencapai surga. Dan itu yang bertentangan dengan ajaran Yesus, karena Dia yang melakukan semuanya itu. It is finished, seperti Dia katakan. Hukum dan perintah Tuhan sangat bisa membebankan jiwa manusia. Tapi seperti yang dikatakan sebelumnya adalah Yesus memberikan bantuan melalui tangannya untuk semua yang menyadari akan beban karena dosa mereka. Dan kita memperlihatkan di sini secara kontras perbedaan antara murid-muridnya dan yang mereka yang menolak berita Injil. Jadi biarlah beban kita menjadi motivasi kita untuk mencari Kristus. Dan jangan sampai kebahagiaan duniawi atau pemikiran kita sendiri menjadi sebuah penghalang dalam mencari kebenaran Kristus. Dan Yesus Kristus akan memberikan kepastian akan ketenangan untuk mereka yang letih lesu. So, dengan iman kita, mari kita datang kepada Dia, mendapatkan ketenangan dari ancaman dosa dalam kedamaian Kristus. Dan ketenangan ini akan tinggal di dalam pengikut Tuhan Yesus, berawal dari kasih karunia dan disempurnakan di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, untuk lebih lanjut kita melihat ayat 29 di situ. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, di sini kita lihat tujuannya adalah mendapatkan ketenangan jiwa. Dan kita lihat di sini, ini bukan berarti kita tinggal diam. Karena dikatakan di sini adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kuk itu simbol umumnya adalah kayu yang dimana petani gunakan pada binatang ternaknya untuk mengarahkan tenaganya, misalnya kerbau untuk mengangkat beban. Tuhan Yesus memikul itu untuk semua yang Ia kasihi dan Ia pilih pada waktu Ia memikul salib. Dia telah melakukannya dengan memikul dosa kita di Gunung Kalvari, sehingga pengikutnya akan bergantung kepadanya di dalam kasih-Nya dan mendapatkan ketenangan di sorga. Ketenangan yang dijanjikannya juga adalah kebebasan dari perbudakan dosa. Kuk ini harus kita ambil, harus kita pikul. Ini adalah panggilan untuk semua yang berbeban berat dan letih lesu. Ini sepertinya Tuhan mengatakan bahwa Dia tahu bahwa kita memikul beban yang berat, dan Dia berkata bahwa lepaskan itu, coba pikul kuk saya, pasti akan enak dan ringan. Dan satu hal penting di sini disebut adalah Dia lemah lembut
dan rendah hati. Lemah lembut bukan berarti lemah. Dia adalah Tuhan yang bersimpati, seperti yang tersirat di kitab Ibrani 4 ayat 15. Katanya, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi biarpun dia ada di sorga, dia terbuka dan tulus mengajak mereka yang berdosa untuk datang kepada dia. Dan rendah hati, Yesus memuliakan Bapa di sorga dengan turun ke bumi, dengan segala kesederhanaan dan kerendahan hati. Dan dengan kerendahan hati itu, maka kita dimudahkan untuk mengakses dia secara langsung. Dan ayat terakhir, ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi penyebabnya adalah kuknya enak dan bebanku ringan. Dan kuk yang diartikan di sini adalah perintah Tuhan, yang dimana dia sebut adalah enak dan ringan. Di dalam kata Yunaninya bukan hanya enak tapi juga baik budi di sini. Jadi bukan kuk yang mencekik leher atau kuk yang mencederai kita, tetapi di sisi lain kuknya akan menyegarkan kita karena berdasarkan akan kasih. Beban dari salib Kristus adalah ringan, yang kita semua pikul sebagai pengikutnya. Beban ini menjadi ringan karena Yesus. Dan Rasul Paulus mengerti sekali hal ini. Waktu dia di Korintus, dia mengalami siksaan, di penjara dan menderita. Tapi di 2 Korintus 4 ayat 17, dia mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang dia katakan, it's nothing, dia bilang. Karena dibanding dengan kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan dia. Kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, dan terutama pertolongan dari Roh Kudus membantu dan menghibur kita untuk membuat penderitaan kita enak dan ringan. Konklusinya, marilah kita datang kepadanya dengan rendah hati dan hormat dan dengan rasa takut, dan renungkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Dia mengundang kita semua supaya kita mendapatkan ketenangan jiwa kita. Dan ini undangan bukan untuk semua orang, tetapi semua yang bersedia memikul kuknya, dia mendapatkan pertolongannya. Sebagai penutup, yang diinginkan Yesus adalah pertobatan. Yesus mengingatkan manusia akan penghakiman Tuhan yang akan datang dan menawarkan jalan keluar. Kalau kita tidak bertobat seperti yang dikatakan di ayat 21, celakalah engkau. Itu dia mengatakan di Korazim dan Betsaida. Jadi marilah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan tidak memuliakan dia dan fokus untuk melayaninya dan bersandar kepada dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, yang rendah hati dan lemah lembut, dan yang telah menebus dan memikul dosa kita di Kalvari. Tolonglah kami kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di kehidupan kami, sehingga kami dapat memikul kuknya yang enak dan ringan dengan sukacita. Terima kasih atas ketenangan jiwa yang Kau janjikan di dalam kasih-Mu. Tolong kami untuk selalu setia kepadamu dan berjalan bersamamu di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Irwan untuk khotbahnya. Semoga kita dimampukan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan berkati. Untuk meresponi khotbah hari ini, mari kita menikmati kesaksian dari Ibu Kalista.
akan membawakan waktu Tuhan. Saya persilakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kasih Ibu Kalista. Saatnya persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening yang tertera di slide atau dengan memasukkan ke kotak persembahan di depan. Kita akan menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku 2 kali. Pada kali yang kedua, teman-teman dipersilakan memberikan persembahannya ke depan. Hanya Kau milikku di sorga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Kita akan berdoa untuk persembahan dan syafaat sekaligus doa penguatan dan penghiburan buat Saiful dan keluarga yang berduka. Doa dipimpin oleh Pak Yama Radimin.
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada sore hari ini ya Tuhan, kami sekelompok kecil anak-anak-Mu bersama mengucap syukur kehadirat-Mu di dalam persekutuan kami pada sore hari ini. Kiranya persembahan kami yang sedikit yang kami ambil dari berkat-Mu ini, Engkau memberkatinya sehingga berguna bagi persekutuan kami di dalam menjalankan tugas sehari-hari dan dapat melayani sesama kita di sekitar ataupun di mana pelayanan itu kami perlukan. Ya Tuhan, kiranya berkat ini Engkau selalu memberkatinya. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami mengingat kepada negara kami, pemerintah Indonesia, yang pada hari-hari mendatang nanti pada tanggal 20 Oktober ini ada penggantian dari presiden baru ya Tuhan dan pemerintahan yang baru. Kiranya Engkau memberkatinya, Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya di dalam menjalankan tugas kenegaraan selanjutnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu berserta dengan para kabinet yang akan dibentuk sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami juga mendoakan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah kami di dalam pemilihan pilkada serentak yang akan diadakan pada bulan November mendatang. Ya Tuhan, semuanya akan kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau selalu beserta dengan pemimpin dan pemerintahan kami di dalam memerintah dan menyejahterakan masyarakat kami. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami mendoakan juga pemerintahan ICT yang juga akan mengadakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 19 bulan ini. Kiranya Engkau juga memberkatinya bagi para calon pemimpin yang Kristen di dalam menjalankan tugas memimpin pemerintahan di ICT ini ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka di dalam akan menjalankan tugas-tugas pemerintahan di dalam melayani masyarakat sekitar. Kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami juga mengingat kepada saudara kami, saudara Saiful, yang pada beberapa hari minggu belakangan ini ayah dari saudara Saiful, yaitu almarhum Bapak Daniel Marbun, yang Engkau telah panggil ya Tuhan. Kiranya Engkau terima arwah beliau di sisi-Mu dan Engkau memberikan suatu penghiburan dan kekuatan iman kepada putra-putra dan semua keluarga yang ditinggalkannya. Semuanya kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, Engkau sebagai Tuhan yang hidup, yang melayani kami. Kesempatan itu kan, ya Tuhan, kami juga teringat pada saudara-saudara kami, para student yang pada saat-saat ini selalu disibukkan dalam menghadapi ujian-ujian atau assignment yang mereka hadapi ya Tuhan. Berkatilah mereka, sertailah mereka di dalam menjalankan tugas studi mereka di Canberra ini ataupun di negara Australia ini. Juga pada saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu belakangan pada bulan ini mengadakan hari ulang tahun ataupun hari ulang tahun perkawinan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya satu persatu. Kami juga teringat pada saudara-saudara kami juga yang pada saat ini kami tidak menyebutkan satu persatu, kami mengetahui bahwa
ada dari saudara kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau beserta dengan mereka di dalam proses penyembuhan ataupun di dalam kegiatan mereka di dalam kegiatan penyembuhan mereka. Ya Tuhan, sertailah mereka sehingga mereka akan dapat sembuh kembali seperti sedia kala. Juga kami melihat ya Tuhan keadaan dunia pada saat ini di dalam adanya peperangannya ada di Ukraina dan Timur Tengah ya Tuhan. Kiranya Engkau beserta dengan para pemimpin negara. Berilah mereka pengertian dan kedamaian di antara mereka semuanya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini kepadamu karena Engkau lah yang mempunyai hidup kami masing-masing. Juga kami mendoakan kepada persiapan dari Panitia Natal PMKIC pada tahun ini. Kiranya Engkau menyertai panitia yang akan dibentuk ataupun mungkin sudah dibentuk dalam hal ini. Sertailah mereka di dalam akan menjalankan perencanaan perayaan Natal pada tahun ini. Ya Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami bacakan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada percobaan, tetapi lepaskanlah pada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini akan segera berakhir, tetapi ibadah sejati kita menanti dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Mari kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan lagu Pelangi Kasih. Saya mengundang semuanya berdiri. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Saya mengundang Irwan Lemena untuk menutup dengan berkat. Teman-teman tetap berdiri. Pembacaan berkat hari ini diambil dari Yudas 1 ayat 24 sampai 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadap kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saya persilakan saudara duduk dan saya persilakan Andika untuk membawakan warta. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kami dari pengurus PMKICIA mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali berhadir di ibadah Persekutuan Masyarakat Kristen Indonesia di Canberra. Jika ada yang baru pertama kali hadir, teman-teman pengurus bisa membantu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih banyak. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Kalau baru pertama kali kayaknya enggak, udah untuk yang kedua kali ya. Puji Tuhan, saya boleh ada di tempat ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Kemarin boleh ada di acara Festival Indonesia di Melbourne dan apa yang bisa dikerjakan oleh delegasi dari University Patimura University, kami membawa produk sisik ikan yang dibuat menjadi aksesoris dan ada fashion show untuk tenun Tanimbar. Dan saya boleh ada di tengah-tengah keluarga adik saya, ada Bung Justi dan Leni beserta kedua anak mereka. Dan ini merupakan satu kebaikan yang kalau boleh kami bilang sekarang masa sulit, tapi di masa sulit kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Orang benar akan melihat itu di masa sulit. Kalau masa senang mungkin biasa saja. Ya, saya sangat bersyukur boleh ada dalam ibadah bersama-sama dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ada satu yang mau saya sampaikan bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Dan ini adalah waktu Tuhan terakhir dalam kehidupan kita. Lebih lagi kita giat untuk melakukan apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang baru pertama kali hadir juga. Tes. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Belum pernah perkenalan memang. Mohon izin, nama saya Yudison Tarigan. Saya calon instruktur dari pertukaran dari TNI Angkatan Darat yang mungkin akan ditempatkan di edisi Western. Sebenarnya bukan orang baru juga. Dulu sudah pernah tahun 2020 kami juga ikut kegiatan dan beribadah di tempat ini, namun hanya 1 tahun pada saat itu. Kemudian ini baru datang kembali. Saat ini masih sendiri. Nanti mudah-mudahan di bulan Desember bersama dengan anak dan istri. Itu saja perkenalan. Terima kasih. Selamat siang. Shalom.
Halo, perkenalkan nama saya Jaska, boleh dipanggil Jaska, Jasha, apa aja. Sebenarnya bukan pertama kali datang, udah beberapa kali juga. Ini semester pertama saya di ANU. Salam kenal. Kalau ini orang lama ini. Tapi enggak apa-apa. Oke, halo semuanya, nama saya Faye. Bukan mahasiswa, bukan what is it? Saya WHV, Working Holder Visa Holder. Udah aja. Thank you. Shalom semuanya. Perkenalkan, kami bertiga dari mahasiswa Indonesia Pertukaran Pelajar IHISMA. Saat ini belajar di CIT. Perkenalkan, nama saya Hana. Saya Shanice. Dan saya Kristania. Oke, baik, terima kasih. Sebagai informasi teman-teman yang belum mengisi, yang ingin beribadah di sini dapat mengisi dokumen online. Nanti pengurus akan share linknya dan mungkin bisa bergabung di grup PMKIC. Berikut kami dari pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bung Irwan Lemena atas khotbah yang diberikan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman petugas ibadah pada hari ini yang sudah bekerja dari awal, beberapa minggu sudah mempersiapkan setiap bulan, termasuk kepada Ibu Ketua Meita. Yang berikut, pengurus dan keluarga besar PMKIC mengucapkan turut berduka cita kepada anggota PMKIC yaitu Saiful Marbun yang orang tuanya, papanya meninggal pada bulan yang lalu. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Sebagai informasi, kebaktian bulanan PMKIC pada bulan November, akan dilaksanakan tanggal 10 November jam seperti biasa di Gereja St. Andrew. Khotbah akan dibawakan oleh Pendeta Remi Fangidae dan liturgi oleh Peggy Lawalata. Kami juga ingin menginformasikan bahwa pengurus PMKIC sudah menunjuk Saudara Frida untuk menjadi ketua panitia dan untuk pranatal PMKIC, dan kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 7 Desember, Sabtu 7 Desember jam 4 di Gereja St. Andrew. Kami mengundang teman-teman untuk save the date dan bisa share ke teman-teman yang lain tanggal 7 Desember jam 4 sore. Sebagai informasi juga, PMKIC dalam penggalangan dana setiap tahun ikut bersama-sama dengan seluruh organisasi Indonesia di Canberra. Biasanya itu akan dilakukan pada setiap Februari setiap tahun. Kami pengurus PMKIC ditunjuk sebagai koordinator untuk tahun depan pada Februari 2025, dan Ibu Ketua Saudara Meta ditunjuk sebagai koordinator sekaligus PMKIC untuk mengorganize acara ini. Oleh karena itu
sebagai informasi, kami akan dalam beberapa bulan ke depan kami akan men-share kepada teman-teman untuk kita akan ikut bersama untuk kegiatan ini, volunteer dalam acara 2 hari pada tanggal 7 sampai tanggal 9, kira-kira tanggal 7 sampai tanggal 9, tapi biasanya PMKIC itu kira-kira akan pada tanggal 8 dan tanggal 9. Mohon dikoreksi jika ada informasi yang salah. Yang berikut adalah panduan suara. Seperti kita ketahui bersama bahwa paduan suara PMKIC barusan kembali dari Sydney di acara Uniting Church dan berikut ada acara juga untuk mengisi acara di Mission Action Group Dinner di St. Andrew pada tanggal 26 Oktober 2024. Teman-teman yang ingin bergabung, kita lihat seperti yang kita lihat sekarang, paduan suara makin berkembang, dan teman-teman yang ingin bergabung silakan dapat menghubungi Ibu Frida setelah ibadah selesai. Latihan paduan suara biasanya dilakukan 2 kali sebulan. Yang berikut kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada bulan ini, menyelesaikan studi, mendapatkan pekerjaan baru dan juga mungkin berkat-berkat lain dari Tuhan. Teman-teman, di akhir warta terdapat laporan keuangan, bisa dibaca. Demikianlah informasi yang kami bisa berikan kepada teman-teman untuk warta hari ini. Mohon tunggu sebentar karena ada persediaan mungkin dari pengurus dan teman-teman yang sudah membawa konsumsi untuk kita bisa berbagi bersama di ruangan hall. Terima kasih.